Nih, fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai. Makanya nyuwun sewu pertanyaane, panjenengan yo wis pokok yakin mau mlebu swarga. Ngono nggih? Yakin nggih? Bon, sekarang kita kupas, akankah kita termasuk ahli swarga? Umatnya Rasulullah itu dibagi tiga. Pinten? Tiga. Allahumma cara kula takok panjenengan, jenengan pilih sehat napa lara? Sehat, pengen sugih napa melarat? Sugih pengen marem napa susah? Marem, lek traweh pengen gelis apa suwi? Ning iki engko ngajine gelis apa suwi? Nah, ya ndak bisa, ada batasannya karena maghrib kalau pengen suwi ngundang dewe. Semuanya pasti jelas, pengen sugih, sugih, pengen sehat napa lara, sehat, pengen marem napa susah, marem. Tapi kalau Allah ngasih pilihan satu, sugih ning gampang loro, loro melarat ning sehat, jenengan milih ndi? Hadhihi huwa minal mukhtarin. Hidup adalah pilihan. Pilihan, kecuali yang sudah menjadi ketentuan Allah. Wis ana air putih, ana kurmane, ini sudah termasuk ketentuan. Ora usah milih masuk aku rene apa-apa. Panjenengan sudah punya harapan untuk bisa berbuka. Saya belum jelas. Tetapi Ramadan diturunkan oleh Allah, semuanya pasti jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Kata Allah dalam hadits qudsi, innahu li wa anna ajzabihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Wa anna ajzabihi, dan aku yang akan langsung berikan pahala orang yang berpuasa. Nih, bahkan orang yang berpuasa diberikan satu tingkat tertinggi oleh Allah, dimasukkan di surganya Allah yang namanya babur royan, melalui pintu royan yang ada di pintu ke-8. Enek sing takok, Pak Ustadz kok pernah tahu? Saya belum tahu, hanya katanya. Kalau jangan pengen tahu, pengen roh, mati yo dhisik. Kan begitu. Jadi uang sing puasa diberikan janji oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah di pintu khusus. Pintunya khusus. Makanya subhanallah, kalau kota kok jenengan ya pun yakin mlebu swarga. Halo, sudah yakin? Kok nggak percaya kayaknya nih? Hidup harus yakin pada Allah. Ketika saya dulu kuliah sama beliau, saya yakin. Waktu saya ditanya sama guru saya, sekarang jadi Profesor Dr. Imam Fuadi, ditanya satu kelas, mau jadi apa kamu? Oh, pengen jadi guru, jadi pengusaha, macam-macam. Saya nggak dicana, kan saya di belakang sendiri. Habis itu saya kata, kamu namanya siapa? Soim. Beliau belum profesor. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dosen, Pak. Kenapa kok dosen? Saya ingin jadi teman bapak. Ya, hanya sederhana, ingin jadi teman bapak. Teman itu kalau ditingkatkan lebih dalam lagi, ada teman, ada sahabat, wah luar biasa ini. Kalau di Ibnu ada rekan dan rekanita, ya kan? Kalau di masyarakat ada saudara-saudari, semuanya begitu. Ini semuanya kan saudara kita ini. Allahu Akbar. Nah, makanya kalau Allah sudah menurunkan, menakdirkan, tidak ada yang tidak mungkin. Ramadan telah datang di depan mata kita. Pertanyaannya, akankah kita bisa menggapai Ramadan tahun yang akan datang? Wallahu a'lam bissawab. Allah yang tahu. Makanya kalau di hati kita hanya ada Allah, 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 tidak ada yang lain kecuali Allah, Allahu Akbar, hati kita akan indah, hati kita akan damai, karena di hati kita hanya ada Allah. Tadi sang qori membaca surah Ali Imran ayat 31 kalau nggak salah ya, insyaallah begitu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan wahai Rasulullah. Jadi ini yang bilang Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ini katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nih, fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Makanya nyuwun sewu pertanyaane, panjenengan ya wis pokok yakin mau mlebu swarga. Ngono nggih? Yakin nggih? Bon, sekarang kita kupas, akankah kita termasuk ahli swarga?
umatnya Rasulullah itu dibagi tiga. Pinten? Tiga. Yang pertama, umatnya Rasulullah yang dukhulul jannah bi ghairi hisabin. Umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Oh, kenapa? Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah tidak berzikir kepada Allah. Bahkan seluruh organ tubuhnya digunakan untuk munajat kepada Allah. Yang kedua, umatnya Rasulullah yang masuk neraka tapi diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga. Oh, nomor dua nih, nomor dua. Berarti apa dia? Orang hamba Allah, umatnya Rasulullah yang punya dosa tapi dia taubatun nasuha. Dia taubat kepada Allah. Ya Rabb, aku sudah malu melakukan kesalahan ya Rabb. Aku sudah malu melakukan dosa ya Rabb. Aku taubat kepadamu ya Allah. Aku tidak akan ngulangi lagi ya Rabb. Dia taubatun nasuha. Sehingga dia apa? Nanti dia masuk neraka, tapi dia di akhirnya punya kesempatan masuk surga. Yang kedua deh. Yang ketiga, umatnya Rasulullah yang selalu berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Sehingga tidak punya kesempatan masuk surga. Oh, kira-kira awak dhewe termasuk sing nomor piro? Siji kok kemlinti. Siji kok kemlinti. Ya yakin loh, Mbah. Oh ya oleh. Loro ya muga-muga. Telu ya aja. Ngerti ya? Nomor satu, kelompok siapa dia? Minal anbiya wal auliya was syuhada war rasul. Bayangkan, nomor siji ki termasuk ndak kita? Minal anbiya, para nabi, wal auliya, para wali, was syuhada war rasul, para rasul. Mlebu ndak awake iki? Nggih, ustaz ngene iki kok ndak enak ya, Yai. Ya Allah, mungkin kita termasuk yang nomor dua, ngerti ya? Sekalipun kita masuk neraka karena dosa-dosa kita, pasti manusia punya dosa. Tapi ayo jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah ngampuni kita, Allah sudah meridhoi kita, Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menggariskan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ramadan sudah di depan kita.